Kalau bahagia cukup dengan bersyukur, mengapa begitu banyak orang yang tetap lelah meski sudah sangat bersyukur? Dari dapur ibu-ibu yang ramai sampai ruang seminar bergengsi, kalimat itu kerap bertebaran. Bahagia itu sederhana, perbanyak bersyukur. Sebuah mantra modern yang kedengarannya bijak, spiritual, dan psikologis. Dan memang, dalam intinya, tidak ada yang salah. Ilmu pengetahuan pun membuktikan bahwa rasa syukur adalah praktik mental yang kuat. Ia meningkatkan kesejahteraan subjektif, mengurangi stres, dan melatih mata kita untuk melihat cahaya di antara kegelapan. Secara ideal, ungkapan tentang syukur lahir dari niat mulia, mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam keserakahan tanpa batas. Dalam hedonic treadmill, di mana kita terus berlari mengejar lebih banyak, tetapi kebahagiaan tak kunjung tertangkap. Syukur menjadi rem yang menjaga kita dari kelelahan eksistensial. Ia adalah jangkar yang menguatkan saat badai hidup datang. Namun, ketika idealisme ini dilepaskan dari konteks realitas, ia berubah menjadi pisau bermata dua. Ia bisa berubah menjadi alibi spiritual yang meninabobokan, atau lebih parah, menjadi alat untuk membungkam keluhan yang sah. Menyuruh seorang buruh yang upahnya tak cukup untuk biaya sekolah anak untuk lebih bersyukur, bukan lagi nasihat bijak. Itu adalah bentuk ketidakpekaan yang melanggengkan ketidakadilan. Disinilah kita perlu jernih, syukur bekerja di ranah makna, bukan di ranah distribusi sumber daya. Syukur tidak akan mengenyangkan perut yang lapar, menyembuhkan tubuh yang sakit tanpa akses obat, atau memperbaiki sistem yang timpang. Ia adalah variabel internal. Sementara sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman adalah variabel eksternal. Prasyarat objektif untuk hidup yang layak. Teori kebutuhan Maslow dengan gamblang mengingatkan, manusia harus memenuhi kebutuhan dasar fisiologis dan keamanannya dulu, sebelum mampu naik ke tingkat aktualisasi diri dan kedamaian psikologis yang stabil. Mustahil meminta seseorang menari dengan syukur di atas bara api sambil tersenyum. Inilah masalahnya. Nasihat yang sejatinya personal dan spiritual seringkali diangkat menjadi norma sosial yang menyederhanakan kompleksitas hidup. Ungkapan, bahagia itu sederhana, berisiko menjadi alat yang, sengaja atau tidak, mengaburkan akar masalah struktural. Penderitaan seolah-olah hanya soal perspektif yang salah, bukan soal kebijakan yang timpang, ketidakadilan ekonomi, atau akses yang terbatas. Dari perspektif etika, ini problematis. Memindahkan beban penderitaan dari sistem kepada individu dengan mantra, kamu kurang bersyukur, adalah bentuk victim blaming yang halus. Ia melegitimasi status quo, sambil menyuruh korban untuk merelakan nasibnya. Padahal, dari kacamata sejarah, kemajuan peradaban justru lahir dari mereka yang tidak puas hanya dengan bersyukur. Gerakan buruh, perjuangan hak sipil, atau reformasi sosial muncul karena sekelompok orang berani berkata, kondisi ini tidak adil, dan kami akan mengubahnya. Mereka tidak menolak syukur, tetapi menolak menjadikannya sebagai penghalang untuk menuntut hak. Lantas, apakah kita harus memilih? Antara menjadi spiritualis yang pasif atau materialis yang gelisah? Tentu tidak. Kebijaksanaan sejati justru terletak pada kemampuan memeluk keduanya secara dinamis. Bayangkan ini. Syukur adalah cara kita mengelola apa yang sudah ada, menerima dengan jernih, menemukan makna, dan menjaga ketenangan batin dari kegelisahan yang tak perlu. Usaha perjuangan adalah cara kita memperbaiki apa yang belum ada, memperjuangkan kehidupan yang lebih layak, keadilan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Keduanya bukan lawan, melainkan mitra. Syukur yang mendalam justru bisa menjadi sumber ketangguhan psikologis yang memberi energi untuk bertindak lebih bijak dan konsisten. Sebaliknya, perjuangan untuk hidup layak akan terasa hampa dan melelahkan jika tidak disertai rasa syukur atas setiap langkah kecil yang berhasil dicapai. Seorang penulis bijak pernah berkata,
Bekerjalah seolah-olah semuanya bergantung pada usahamu, dan bersyukurlah seolah-olah semuanya adalah anugerah. Disitulah keseimbangan itu berada. Jadi, apa jawaban atas debat antara perbanyak syukur dan penuhi kebutuhan hidup? Pernyataan yang lebih tepat bukanlah bahagia itu sederhana, cukup bersyukur, melainkan bahagia itu kompleks, ia membutuhkan sikap batin yang sehat dan kondisi hidup yang layak. Syukur adalah fondasi internal yang mencegah kita tenggelam dalam rasa kurang yang tak berujung. Sementara pemenuhan kebutuhan hidup adalah fondasi eksternal yang mencegah kita terjebak dalam penderitaan yang seharusnya bisa diatasi. Maka, mari kita letakkan ungkapan itu pada proporsinya. Ia adalah kebijaksanaan parsial yang sangat berharga, tetapi bukan kebenaran mutlak. Bahagia bukan sekadar soal merasa cukup, tetapi juga tentang hidup dalam kondisi yang cukup. Tugas kita sebagai manusia yang utuh adalah mampu bersyukur tanpa menyerah pada ketidakadilan, dan mampu berjuang tanpa kehilangan makna di setiap langkahnya.